Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan balad tutorial? Semangat terus untuk berkarya. Di penghujung tahun 2023, kita senantiasa harus berkomitmen. Kenapa demikian? Sebagai YouTuber, itu ada dua pilihan. Yang pertama, kita terus berkarya, melanjutkan karya kita di channel kita. Atau yang kedua, berhenti menjadi YouTuber atau content creator. Kenapa demikian? Karena ini sesuatu yang bisa menentukan arah kita ke depan. Apakah ke depan kita bisa lebih baik atau justru ke depan kita justru jadi terpuruk. Nah, kenapa saya bilang demikian? Ternyata banyak di antaranya teman-teman kita sesama konten kreator itu justru berhenti menjadi seorang YouTuber. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang bagi kita harus kita pikirkan. Nah, kenapa berhenti? Ada yang beralasan karena subscriber tidak bertambah. Ada yang beralasan karena jam tayang tidak bertambah. Bahkan ada yang punya alasan sudah tidak bisa lagi berkarya, kehabisan ide, kehabisan konten. Nah, sehingga banyak diantaranya yang menjual channel ya. Jadi diantaranya ada yang menjual sesudah monet, ada yang menjual sebelum monet tapi subscribernya sudah di atas 1000, tapi jam tayangnya belum tercapai. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang terjadi di pemula gitu ya. Nah, menurut saya, hemat saya, kita jangan menyesal di kemudian hari. Kenapa demikian? Kalau kita sudah membangun channel, hari ini kita sudah punya channel, itu terus kita rawat, terus kita jadikan pembelajaran. Kenapa? Karena dunia digital ini semakin lama semakin luas, semakin besar. Bahkan bisa saja kita sekarang belajar jadi content creator di YouTube. Toh suatu saat karena kita sudah belajar di YouTube, kita bisa beralih atau memiliki media sosial lain. Kalau umpamanya kita di YouTube sudah belajar tapi belum sukses, toh ternyata media sosial lain pun itu bisa kita manfaatkan dan bisa menjadi sebuah penghasilan bagi kita. Nah, kita bisa melihat ya, konten kreator besar itu mereka itu menggabungkan dari konten yang ada di YouTube, kemudian bisa disimpan di Facebook, bahkan bisa juga disimpan di TikTok. Nah, itu kan salah satunya. Makanya bagi teman-teman semua, kita terus berupaya, kita terus mencoba, dan janganlah terbebani dengan aktivitas kita menjadi seorang content creator. Kalau toh sekarang nih ya, kita belum berhasil, belum banyak subscriber, belum banyak jam tayang, kan itu juga sudah menyediakan alternatif. Kita bisa dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini yang sudah lama gitu ya, yang sudah lama ini di awal-awal YouTube ya memberikan kesempatan kepada konten kreator, ya itu jumlah itu yang harus kita capai. Tapi kan sekarang ada juga alternatif lain dengan 1000 subscriber 10 juta views, ya itu video short. Jadi dengan 10 juta views juga kita bisa mengajukan monetisasi. Nah, ataupun ya kita dengan 500 subscriber
dan 3.000 jam tayang. Nah, ini pun bisa kita ajukan ya monetisasi. Cuma nanti ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ya kita ikuti aja apa yang YouTube inginkan. Nah, jadi teman-teman semua, meskipun kita sekarang ada di penghujung 2023, ini harus jadikan tolak ukur bahwa ke depan kita harus bagaimana. Kita belajar, maksud saya ya di video sebelumnya, belajar itu dalam arti begini. Kita bisa melihat kekurangan dari video atau dari konten kita apa. Nah, ketika kita menemukan kekurangan itu, maka kita bisa perbaiki. Nah, kalau menurut kita sudah ya menjadi target yang kita harapkan, nah itu kan kita tinggal kita buat lagi gitu ya, buat lagi yang serupa atau konten yang serupa, sehingga nanti kita ya berharap bahwa video itu yang sudah ramai itu ketika dibuat ulang lagi yang mirip dengan konten tersebut bisa bertambah atau bisa sama ya penontonnya. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu itu ya tidak langsung ya. Tidak langsung jadi, tidak langsung sukses, tidak. Kita berproses saja. Teman-teman sabar saja. Jadi sekarang kita enjoykan saja sambil berproses. Kita menjadi konten kreator mulai dari nol gitu ya. 0 subscriber, 0 jam tayang, bahkan 0 penonton. Seiring waktu, yakin aja lah. Yakin bahwa kita akan menjadikan channel kita khususnya ke depan lebih baik. 2023 kita lewati. Siapa tahu 2024 itu jauh lebih baik terhadap channel kita. Kita sebagai pemula jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Belajar dari mana? Belajar dari orang lain dan belajar dari konten kita sendiri. Dari channel kita sendiri. Channel kita amati, kita perhatikan, bahkan ya kalau menurut saya justru pembelajaran itu lebih banyak di channel kita sendiri. Nah, seiring dengan bergantinya tahun, teman-teman yakin ya YouTube itu nanti akan memberikan fasilitas-fasilitas yang baru, fasilitas-fasilitas yang ya mudah-mudahan memudahkan bagi kita sebagai konten kreator agar video kita ini lebih cepat, apakah itu direkomendasikan atau ya boleh dibilang apa ya, penontonnya banyak gitu. Dan kita harus bersyukur yang sudah monet nih. Meskipun umpamanya penonton kita masih sepi, masih sedikit, syukuri dulu. 1 penonton kita syukuri. 10 penonton kita syukuri. Karena itu modal kita. Apalagi nanti kalau sudah ratusan, ribuan, ya kita syukuri. Sehingga penghasilan pun, ya kalau yang sudah monet, berapapun itu kita syukuri. Jadi kita jangan berpatah semangat. Ini kan yang nanti akan menjadikan kita justru tidak mau melakukan aktivitas, tidak mau melakukan karya-karya. Ya, kita membuat video pun kadang seperti kita ogah-ogahan. Yang akhirnya channel yang sudah dibangun kita tidak rawat. Kalau tidak dirawat, nanti yang rugi kita. Nah, jadi begitu ya teman-teman semua. Intinya mah kita semangat aja. Itulah modal bagi pemula. Semangat, semangat, semangat. 2024 di hadapan mata. Sekarang di akhir penghujung 2023, kita tentukan di 2024 target kita apa. Apakah target monet yang belum monet atau target untuk mendapatkan dolar yang banyak. Berarti itu yang harus kita persiapkan.
Segala sesuatu itu ada prosesnya. Prosesnya kita jalani, prosesnya kita tekuni. Pasti suatu saat ketika kita sudah belajar, berproses, yakin hasil akan kita dapatkan. Buat yang belum monet, semangat. Monetisasi sekarang dipermudah. Pilihannya ada di teman-teman semua. Mau yang sedikit subscriber atau mau yang 1000 subscriber. Mau yang 500 atau mau yang 1000. Mau yang 3000 jam tayang atau mau yang 4000 jam tayang. Itu semua ada di teman-teman. Teman-teman siap, pasti tercapai. Jadi itu saja. Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, YouTube itu hanya 2 syaratnya. Yang pertama, kita punya video. Yang kedua, kita upload video. Hanya itu sebenarnya. Kita buat video, kemudian kita upload video. Dan nanti monetisasi nyusul belakangan. Ya, teman-teman pasti paham ya. Jadi kita punya video, kemudian kita upload video. Monetisasi itu bonus. Karena kita sudah upload video, kita sudah bikin video, ya monetisasi nanti bonus aja. Dan hasilnya pun itu bonus saja. Ya, begitulah teman-teman. Kita sama-sama pemula. Buat para subscriber yang belum monetisasi, saran saya bersabar dan terus berkarya. Upload video terus. Upload video terus. Karena di video sebelumnya saya sudah sampaikan, sebelum monet kita sudah banyak video luar biasa. Nah, bagi yang malas video, saya rasa tidak ada alasan. Karena sekarang kita bisa buat 2 pilihan. Mau video pendek atau panjang. Kalau malas, buat yang pendek-pendek saja. Yang penting itu dari kamera kita, hasil rekaman kita, nah kita upload. Nah, siapa tahu meskipun videonya pendek, tapi ramai penontonnya. Sekian teman-teman semua. Jangan lupa berdoa. Nge-YouTube lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.